Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran melalui moda dalam jaringan ya. Tapi sebelum itu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali untuk aktivitas hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kesehatan, dan dijaga dari penyebaran virus COVID-19. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah, menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan membaca teks, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan. Baik, coba kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah Dayu dan teman-temannya sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh kelompok? Yaitu secara kompak, menjaga persatuan dan tadi agar bagaimana caranya agar tidak dapat ditangkap oleh elang. Nah, mari kita amati teks yang ada pada buku paket yaitu dengan judul Pertempuran Ambarawa. Ya, silahkan kalian baca dengan teliti dengan membaca intensif. Nah, setelah itu, setelah dibaca sampai terakhir mengenai Pertempuran Ambarawa, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, dalam membuat peta pikiran itu ada beberapa kalimat tanya. Di sini ada apa itu adalah mengenai apa topik yang sedang dibicarakan atau yang ada dalam teks. Kemudian ada mengapa. Mengapa itu berkaitan dengan alasan tentang suatu peristiwa. Kemudian ada siapa. Siapa ini adalah tokoh yang pelaku dalam teks atau dalam suatu peristiwa. Kemudian ada di mana. Di mana ini menunjukkan atau berhubungan dengan keterangan tempat, di pasar, di rumah, dan sebagainya. Kemudian kapan. Kapan ini yaitu berhubungan dengan waktu, contoh pada pagi hari, pada jam 12, pada hari Selasa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini adalah berhubungan dengan bagaimana suatu proses peristiwa itu terjadi. Nah, setelah kita memahami tentang pembuatan peta pikiran, silahkan kalian dibuat di buku tulis untuk tugas pembelajaran hari ini ya, dengan judulnya dari teks bacaan yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Silahkan dibuat menjadi peta pikiran. Selanjutnya, Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah tadi kita memaknai atau memahami bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan berbagai taktik dan dan strategi yang digunakan dengan persatuan dan kesatuan yang oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat pada hewan. Hewan juga mempertahankan diri dari serangan musuh dan menyesuaikan dengan lingkungannya. Tentu juga hewan juga ada yang menggunakan prinsip kerjasama yang seperti dilakukan oleh manusia. Di sini adalah hena. Hena adalah
Contohnya, salah satu hewan yang tetap bertahan hidup dengan bersatu dan bergerombol. Nah, hena ini ya, hena adalah hewan paling pintar. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrews mengatakan bahwa adalah hewan yang terpintar karena binatang ini dapat mengatasi masalahnya secara mandiri. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian membaca dengan intensif mengenai hena ini. Ya, secara kesimpulannya bahwa hena ini bisa mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan dilakukan dengan secara bersama-sama. Ini diambil dari sumbernya adalah sumber merdeka.com. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui bagaimana hena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Tentunya seperti hena tadi ya, untuk mempertahankan dirinya masing-masing. Yang pertama ada ciri khusus yaitu kamuflase. Kamuflase ini adalah pada belalang sembah atau belalang daun. Hewan ini menyesuaikan dirinya dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah ini sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya, sehingga kita kadang tidak bisa melihat hewan ini ya, ternyata ini adalah salah satu kamuflase yang dilakukan oleh belalang sembah dan belalang daun agar tidak dimangsa oleh musuhnya. Yang kedua, mimikri. Kemampuan mimikri ini ciri khusus yaitu pada bunglon, di mana bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, maka warna kulitnya pun berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman ataupun sebaliknya. Nah, perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan, sehingga para musuhnya bisa dikelabui oleh ciri khusus pada bunglon ini yang disebut dengan mimikri. Yang ketiga, autotomi, yaitu melepas bagian tubuh. Ini terjadi pada cicak ya. Cicak melepas bagian ekornya ketika ada serangan musuh. Nah, ini untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal ini melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Nah, ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula ya. Kemudian yang keempat, menggulungkan diri. Nah, ini hewan yang menggulungkan diri adalah terenggiling. Terenggiling ini melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ini juga salah satu bagaimana terenggiling agar terhindar dari musuh-musuhnya. Dan ini adalah ciri khusus atau keunikan khusus, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hewan-hewan yang tadi Bapak sebutkan tadi ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal ciri-ciri khusus tadi, ada 4 contoh 4 macam. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita renungkan, kita syukuri ternyata setiap hewan dan manusia itu mempunyai keunikan dan keistimewaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini pada pembelajaran hari ini ya. 1, bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik. 2, bagian mana yang belum kamu pahami. Terus, apa rencana kamu agar kamu lebih paham. Kemudian, sikap apa yang dapat kamu contoh dari dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tugasnya untuk selanjutnya tadi kan situasinya 1, peta pikiran. Nah, yang tugas yang terakhirnya adalah kalian amati hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Perhatikan cara hewan tersebut beradaptasi. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu. Boleh didiskusikan hasilnya dengan orang tuamu. Nah, anak-anak, mungkin untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian penjelasannya secara singkat. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan apa yang Bapak perintahkan di buku tulis ya, di buku paket. Dikali kerjakan peta pikiran dan juga tugas yang tadi Bapak berikan. Baik, mudah-mudahan kita selalu semangat dalam belajar meskipun kita melalui moda daring, dari belajar dari rumah, tidak menyurutkan kita untuk selalu belajar dan semangat belajar di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, Bapak, sekali lagi kita terapkan protokol kesehatan COVID-19, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, itu saja, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya pada pembelajaran 4. Mudah-mudahan kita selalu semangat dan terus semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.